Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aldi Muhammad Ilham, Teknik Industri 2017 Universitas Teknologi Semawa. Oke, melalui video ini saya mencoba membuat laporan tentang penelitian di PT AMI. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu judul. Sebelum kita masuk ke judul, ada tahap-tahapan untuk menentukan judul. Yang pertama itu kerangka pikir. Jadi dalam menentukan kerangka pikir ini, kita harus memiliki tema. Tema itu perawatan. Jadi setiap perawatan itu kita harus memiliki input, proses, dan output untuk menentukan judulnya. Sebelum kita menentukan judul, kita harus menganalisa dengan rumus untuk menentukan judul. Jadi rumusnya itu kata kerja, phase masalah, phase objek, phase lokasi, phase metode. Jadi untuk judul yang saya ambil, untuk kata kerjanya itu analisa. Untuk masalah yaitu kayakan. Untuk objek yaitu mesin. Untuk lokasi PT AMI. Dan untuk metode yang saya gunakan yaitu metode Seventos. Jadi judul yang saya angkat, analisa kayakan mesin di PT AMI dengan menggunakan metode Seventos. Oke, kita lanjut ke bab 1, latar belakang. Jadi di latar belakang ini saya mengambil di jurnal pendapat Asauri 1978. Bahwasanya di dunia industri manufaktur ini sekarang berkembang sangat pesat. Setiap perusahaan harus selalu melakukan peningkatan secara bertahap dan berkelanjutan di setiap departemen agar mampu bersaing dengan era globalisasi. Mengingat dalam dunia industri, kegiatan produksi tidak lepas dari penggunaan alat-alat atau mesin-mesin sebagai pendukung operasionalnya. Mesin-mesin tersebut akan beroperasi sesuai dengan semestinya bila didukung oleh standar operasional dan perawatan yang benar. Oke, kita lanjut kepada rumusan masalah dalam penelitian ini. Jadi rumusan masalah ada dua. Yang pertama itu bagaimana penentuan tindakan perawatan dengan metode Seventos. Yang kedua, bagaimana usulan komponen untuk mengurangi kerusakan mesin. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui komponen yang akan diprioritaskan. Yang kedua, untuk mengetahui tindakan kelayakan mesin pada PT AMI. Oke, kita lanjut pada manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ada 3. Yang pertama, bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan, pengalaman, dan kemampuan skill serta dapat mengetahui atau mengurangi faktor penyebab ketidakoptimal kinerja mesin. Yang kedua, bagi universitas. Jadi penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi dalam melakukan penelitian perawatan mesin pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan mesin. Oke, lanjut yang ketiga, bagi perusahaan. Jadi penelitian ini dapat mengetahui bagaimana cara untuk mencegah kerusakan mesin serta dapat menjadi evaluasi terhadap perusahaan agar kinerja mesin tetap optimal. Oke, kita lanjut pada batasan penelitian. Yang pertama itu penelitian ini dibatasi dengan data ketidakoptimalan mesin atau produksi produk pada mesin dari 2016 sampai 2017. Yang kedua itu penelitian ini tidak termasuk implementasi perbaikan dan perhitungan biaya. Oke, kita lanjut pada sistematika penulisan. Jadi sistematika penulisan ini untuk mempermudahkan dalam penulisan tugas akhir. Maka dalam penyusunan penulisan akan memberikan sistematika penulisan berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang terbagi menjadi 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisa dan pembahasan, bab 5 penutup. Oke, bab 2 landasan teori. Jadi di bab ini kita harus memiliki pedoman seperti skripsi terdahulu ataupun jurnal sebagai acuan kita untuk mengisi bab 2 tentang landasan teori. Untuk acuan yang saya ambil untuk penelitian ini yaitu pertama, analisa kecacatan produk tiang listrik beton menggunakan metode Seventos dan New 7 pada tahun 2016. Yang kedua, aplikasi
Seventos untuk mengurangi cacat produk wet body pada mesin roller pada tahun 2018. Yang ketiga, analisa perawatan mesin menggunakan metode RCM dan MVSM. Pada landasan teori ini berisi yang pertama 2.1 kayakan mesin perawatan secara umum, yang kedua 2.2 tujuan perawatan kayak mesin menurut Enurut Soeharto 1991 dan Ardios 1996. Yang ketiga, Seventos menurut Kaoru Ishikawa pada tahun 1968. Yang keempat itu fungsi Seventos. Jadi fungsi Seventos itu ada 7. Yang pertama, cause and effects diagram. Yang kedua, check sheet atau lembar periksa. Yang ketiga, control chart, yaitu peta kendali. Yang keempat, histogram. Yang kelima, scatter diagram. Yang keenam, Vector diagram. Yang ketujuh, stratifikasi. Oke, bab 3, metodologi penelitian. Jadi di metodologi penelitian ini, gimana langkah-langkah kita dalam meneliti permasalahan-permasalahan di perusahaan. Yang harus diperhatikan pertama itu flow chart peneliti. Metodologi penelitian merupakan metode berpikir untuk menghasilkan tahapan-tahapan yang harus ditetapkan oleh peneliti selama proses penelitian. Jadi, metodologi penelitian ini harus berdasarkan flowchart, yaitu perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisa, pembahasan, dan kesimpulan. Oke, selanjutnya studi pendahuluan. Jadi studi ini merupakan persiapan penelitian untuk mengetahui kondisi perusahaan, gambaran perusahaan, dan permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut. Metode ini didapatkan dari literatur berupa jurnal, buku, internet, yang terkait dengan penelitian yang dia lakukan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini mengacu pada penentuan objek penelitian. Pada tahapan ini dilakukan pengidentifikasian masalah yang terjadi pada perusahaan tersebut. Dalam langkah tersebut diketahui masalah yang dihadapi PT AMI, yaitu terhentinya proses produksi dikarenakan mesin diesel yang tidak optimal. Dengan dilakukan identifikasi, masalah akan diperbaiki. Selanjutnya, perumusan masalah. Jadi berdasarkan studi lapangan dan studi literatur yang dilakukan oleh peneliti, bahwasanya permasalahan sesuai dengan permasalahan yang ada di PT AMI yang akan diangkat menjadi topik penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini agar penulisan skripsi ini terfokus dan tidak menyimpang dari permasalahan yang sedang dibahas. Oke, kita lanjut pada pengumpulan data menggunakan metode Seventos. Jadi tahapan pengumpulan data menggunakan Seventos ini, jadi kita melakukan operasi atau pengamatan langsung di bagian produksi dan sortasi dengan vendor pengolahan dan vendor sortasi. Dengan menggunakan metode Seventos, kita dapat mengidentifikasikan faktor-faktor kecacatan produk dan memberi usulan perbaikan menggunakan fault tree analysis. Jadi ada tahapan-tahapan pembuatan Seventos. Yang pertama itu pembuatan check sheet, yang kedua pembuatan sertifikasi, yang ketiga pembuatan histogram, yang keempat Pareto diagram, yang kelima scatter diagram, yang keenam control chart, yang ketujuh cause and effect diagram. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel Teknik Industri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.